Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu membuat sebuah aplikasi menggunakan Java NetBeans, di mana aplikasi ini nanti kita akan buat aplikasi masjid. Nah, sebenarnya ini adalah tugas UTS ya. Jadi di sini kita akan buat sebuah aplikasi masjid, di mana aplikasi masjid ini terdiri dari database masjid yang terdiri dari beberapa tabel. Nah, di sini sudah ada desain tabelnya. Nanti kita akan buat tabel ini ya, beberapa tabel ini di dalam database masjid. Oke, untuk lebih lengkapnya mari kita praktekkan bersama-sama. Yaitu pertama-tama nyalakan WOM-nya, oke, atau SAM-nya. Kalau di tempat saya ini ada WOM server. Nah, kalau udah nyala, langsung buka di localhost PHP adminnya. Kita akan membuat database baru, yaitu database masjid. Nah, di sini kita masuk ke menu basis data, kemudian kita klik database masjid, kemudian buat. Nah, oke, di sini kita sudah membuat database masjid. Nah, kemudian ini di sini masih defaultnya masih kosong tabelnya. Kemudian kita akan membuat tabel. Nah, yang pertama kita awalnya membuat tabel data masjid. Oke, nah ini ada nih, data masjid, tabel data masjid yang terdiri dari ada beberapa field, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 feed ya. Kedua, data masjid 9. Oke. Nah, di sini untuk feednya kita samakan ini. Nah, ini ada 5. Di sini maka kita tulis 5, kemudian varchar, nah ini 30. Oke, kemudian nama varchar 50, nama varchar 50, kemudian alamat varchar kita beri 50 juga. Kemudian ada kota varchar 30, kota varcharnya 30, kabupaten varchar kemudian 30. Kemudian ada provinsi ini 30, luas totalnya 20. Provinsi varchar, tipe varchar kemudian hanya 30, panjangnya. Kemudian di sini ada luas, kita cek lagi luas total, tipe varchar, kemudian panjangnya katanya 20. Kemudian ada luas bangunan dan status tanah, ini masing-masing varchar dan panjangnya 20. Itu luas bangunan varchar 20, luas tanah varchar 20. Oke, ini terus status tanah, ini dari tulisan ini status tanah, luas bangunan, oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita simpan. Kita tunggu ini masih proses. Nah, di sini kita sudah membuat satu tabel, yaitu tabel data masjid. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel jamaah. Nah, ini ada berapa ini?
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. Ini membuat tabel jamaah, kemudian kolom yang atasnya 12. Ya, kita tunggu dulu. Nah, fit ini kita acuannya adalah ini, jadi kita sama seperti kita membuat tabel data masjid, kita samakan ini fitnya ya. Yang pertama adalah ID, integer ini dia 11, kemudian ada primary key, dia cek primary key. Oke. Kemudian ada nama kepala 50, nama istri 50. Nama kepala voucher 50, istri voucher 50. Kemudian jumlah anggota ini double, nama anak KLK voucher 150. CML kita satu-satu dulu aja, anggota dia double. Kemudian ada nama anak KLK voucher 150, KLK ya. Nama anak KLK nya adalah voucher 150, tipe voucher 150. Kemudian ada nama anak KPR 150 juga, tipe voucher, kemudian 150. Kemudian pekerjaan voucher 30. Pendapatan double, kemudian ada kendaraan voucher 40. Kualitas rumah, luas rumah dan kualitas rumah voucher 30, luas rumah 30. Kualitas RMK voucher 30. Kemudian luas rumah juga. Yang terakhir adalah kategori KLRG atau kategori keluarga voucher 30. Kategori keluarga voucher 30. Ini pastikan primary key ID-nya, kemudian sini
kemudian kita kembali ke tabel data masjid ya, karena email ini dia primary key ya. Kita kembali, kita edit dulu di data masjid, kemudian struktur emailnya kita kasih kunci utama. Oke. Nah, ini udah ditambahkan. Oke, kita lanjut bikin dulu. Oke, kita masuk ke masjid dulu. Masjid, kemudian kita bikin tabel baru lagi. Lalu kita akan membuat tabel user. Tabel user. Sebenarnya ini ada dua feed user. Tabel user, kemudian ada dua. Oke, di sini ada feednya usernya varchar 600, kemudian password dia menggunakan varchar 600. Oke, usernya varchar 600, password varchar 600. Ya seperti ini ya, ini udah sama. Kemudian simpan, kita cek dia ada primary nggak. Oh, ini tidak ada primary. Oke, kemudian kita simpan. Ya, kita sudah berhasil membuat 3. Kita langsung lanjut. Di sini kita akan membuat tabel pemasukan. Tabel pemasukan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 feed. Ya, langsung aja. Tabel pemasukan. Ini ada 5 sini. ID dia ini integer, ID-nya integer 11, kemudian primary. Oke, setelah itu pemberi varchar 40, besarnya double. Pemberi varchar 40, besarnya tipenya double. Oke, kemudian jenis varchar 20 dan panjang itu dia. Jenis varchar 20, kemudian tanggal. Ini adalah date. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan. Oke. Nah, next lanjut kita akan membuat tabel fakir. Fakir ini terdiri dari berapa feed? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 feed ya. Kita buat fakir terdiri dari 7 feed. Kita mau ada ID-nya 11, tipe integer, ID-nya 11, kemudian primary. Ini ada nama varchar 50, jika ini ada endingnya pria wanita. Nama varchar 50, jika jenis kelamin ini adalah 6. Pria wanita, oke, pria wanita. Oh, ini 6. Oke. Oke, setelah itu kita masuk pendidikan varchar 30, tanggal lahir varchar 20.
lahir kemudian alamat ya, tanggal lahir tipe D kemudian alamat Fajar 50. Binary kita cek ini binary sudah, jika ini oke, kita simpan. Oke, next kita buat lagi tabel. Itu ada tabel yakin terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 field. Yakin 7. ID integernya tipe integer kemudian 11, ID jadi 11, kemudian di sini ada, di sini ID ini adalah primary key, kemudian mana baca 50, kemudian jika jika ini pakai tipe 6 pria wanita, kemudian pendidikan 30. Kemudian PMP lahir Fajar 20, PMP lahir tipe Fajar, Fajarnya PMP lahir 30, kemudian ini 20, baca 20 tanggal lahir, date kemudian di sini ada alamat Fajar 20. alamatnya 50. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita simpan. Oke, nah, kita sudah membuat yang terakhir ada tabel yakin ya. Selanjutnya lanjut kita akan membuat tabel tingkatan ya, tingkatan tingkatan ini bukan tingkatan, ini ada tabel tabel pendidikan ini cuma ada satu field, dimana nanti tabel pendidikan ini berrelasi dengan tabel pegawai ya. Jadi nanti data utamanya ada di pendidikan, kemudian di tabel pegawai yang field pendidikan ini dia akan mengacu tabel yang pendidikan ini, tabel pendidikan tingkatan ini. Jika data yang di pendidikan, tabel pendidikan yang di sini diubah, maka data pegawai juga akan berubah pendidikannya. Oke. Nah, kita buat dulu tabel pendidikannya. Ini cuma tabel pendidikan cuma satu. Kita cek di sini ada tingkatan itu Fajar 30 primary key. Kemudian primary. Nah, kalau sudah kita simpan.
kita sudah membuat tabel pendidikan. Nah, kita lebih baik kita membuat tabel dulu, nanti yang terakhir kita akan merelasikan tabel ini. Ya, lanjut ya. Selanjutnya kita akan membuat tabel janda. Ini tabel janda yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 feet. Oke, kita buat janda. Sini ada 6, kemudian kiri. Kita cek pertama ada ID integer 11, nama 50, pendidikan 30. ID integernya 11, kemudian dia primary key, kemudian nama varchar 50. Kita cek ID pendidikan varchar 30, pendidikan varchar 30, kemudian TMP lahir varchar 20, kemudian tanggal lahir date alamat varchar 50, PGL lahir tipenya date, kemudian yang terakhir adalah alamat varchar 50. Kita cek ya. Oke, mungkin Riki, ID-nya primary kita cek ini udah. Oke. Oke, kemudian kita simpan. Ya, kita sudah membuat tabel janda. Nah, selanjutnya kita buat tabel pegawai. Tabel pegawai. Oke, ini terdiri dari beberapa fit. Kita cek fit yang pertama. Ini ada fit integer yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fit. Jadi 9 atau 9 kolom. Oke, pertama ada kita cek ID, kemudian integer 11, ID integer 11, kemudian dia adalah primary key. Oke, kemudian nick varchar 12, nama varchar 50, nick varchar 12, nama, kemudian tipe varchar 50, kemudian jika jenis kelaminnya imam, pria atau wanita. Jika ini menggunakan imam. JPTN atau jabatan varchar 25, pendidikan varchar 30. JPTN 25, kemudian pendidikan varchar 30, varchar 30, kemudian tanggal lahir 20, tanggal lahir dan alamatnya TMP, sekolah lahir, ini varchar 20, kemudian PGL sekolah lahir, memiliki tipenya date, kemudian alamat varchar 50. Oke, ini udah primary, ID-nya oke. Kalau sudah, kita simpan. Ini masih belum bisa kenapa? Tadi ada yang saya tanya. Pegawai. Apa yang salah? Kayaknya udah benar sih. Ya, udah benar. Integer 11 varchar 12 nih.
Oke, 660. Oke, udah benar. Oke, saya rasa ini udah benar. Oke. Nah, selanjutnya kita buat tabel mustahil. Mustahil ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fit. Mustahil 8 fit atau 8 kolom. Oke, kita pilih kiri. Oke, kita cek mustahil ini ada ID, tipenya integer 11, dia binary key, tipenya integer, kemudian 11, kemudian di indeksnya ada dia binary. Kira-kira 50 jenis jika ini dan pria wanita. Faksa 30 dan terakhir 20. Faksa 30 dan faksa 20. Kemudian tanggal lahir dan alamat 50 hingga pekerjaan 30. Tanggal lahir dan kerjaan 30. Kalau sudah kita simpan. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel mustahil. Nah, selanjutnya kita buat tabel langsung bawahnya ini kegiatan. Kita buat tabel kegiatan. Kalau mustahil kita buat tabel muzaki. Muzaki terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fit. Muzaki 8 fit atau 8 kolom. Kemudian kirim. Oke, kita samakan di sini. Kita ada ID, kemudian tipe integer, tanggalnya 11, ID tipe integer 11, kemudian indeksnya dia binary mana, baca kita dari 30, ini namanya 50. Ini kepik teman-teman. Kita ulangi lagi, kayaknya ini tadi saya backspace jadi dia kembali. Kita buat lagi, yaitu tabel muzaki. Kita lanjut. Muzakinya ada 8 fit ya, 8 fit Muzaki. Kemudian kita pilih
kemudian hanya 11 bangun 11, kemudian primary nama namanya ini panjangnya 50, kemudian CK ini yang pakai imam, tipenya imam, ini yang nama, kemudian di sini kita cek pendidikan Fajar 30, tempat lahir Fajar 20, pendidikan Fajar 30, tempat lahir ini Fajar 20, oke, tempat lahir Fajar 20, kemudian tanggal lahir, alamat pekerjaan, PGLM ini PGD, alamat ini Fajar 50, kemudian pekerjaan ini Fajar 30, kemudian kita simpan. Oke, kita lanjut. Ini ada tabel inventaris yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feet. Inventaris 7 feet, simpan. Nah, di sini ada nama underscore inventaris pasal 10, nama underscore pajak 10, dia primary key 10, indeksnya pakai primary key. Oke, kemudian nama barang pajak 20, rejim kelas 60, nama terus barang pajak 20, ini di sini disingkat RM, versi 60, tipe pajak 60, kemudian asal barang pajak, asal barangnya Fajar 25, kemudian ada tanggal pengadaan, itu date, harga barang DP, TBL, harga barang double, tipenya double, ini yang terakhir ada kondisi Fajar 10, kondisi tipe Fajar 10. Oke, ini yang nomor inventaris kita udah dinarik, lalu sudah kita simpan. Nah, selanjutnya kita buat tabel ini kegiatan dan cabang. Kegiatan dulu, kegiatannya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 feet. Kegiatan terdiri dari 6 feet kiri. Kegiatannya ada ID kecil 11,
11, kemudian dia cek dia primary key, ini tanda kunci primary key, kemudian tanggal date jam fajar 15, tanggal dia tipenya ada jam fajar 15, kemudian pemateri fajar 50, materi fajar 50, terakhir ada jenis fajar 30, fajar 30. ID dia udah primary, ya, kita cek lagi ini ID primary tanda kunci 11, kalau sudah kita simpan, kita tunggu proses. Nah, oke, next lanjut kita buat tabel jadwal yang terdiri dari 4 feed, normal ini 4 feed 1, 2, 3, 4 jadwal simpan. Oke, lanjut. Di sini ada feed pertama, ada ID integer 11 primary key, integer, kemudian 11 bitnya dia primary, kemudian ada hari 15, hari tipe fajar 15, jam fajar 15 dan jenis fajar 30, hari, jam, kemudian fajar, jenis, jenis, ini fajar 30, kemudian jamnya fajar 15, harinya fajar 15. Oke, kemudian primary key sama, kemudian kita simpan. Oke, lanjut. Selanjutnya ini masih ada 2 ini ya, pegawai, kita cek lagi kayaknya pegawai ini cek kurang nisab pegawai ini udah, terakhir ada cabang pegawai, terakhir ada nisab ini ya, nisab kita tinggal membuat nisab. Ada 2 feed, nisab 2 feed yaitu harga emas, ini double ke atas, ini double, oke, nisab 2 feed dan simpan, kemudian harga emas double, dan ini kemudian ke atas double juga. Oke, kita simpan. Tunggu prosesnya masih tenang. Oke, nah di sini kita sudah selesai. Namun alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu bahwa ini sudah benar atau belum, tampilnya sudah benar, dapat jumlahnya. Oke, kita cek yang pertama ada tampil data masjid, oke udah masuk. Kemudian ada jamaah
jamaah udah masuk, kemudian user udah masuk, kemudian ada Fakir dan Yatin, Fakir dan Yatin, oke udah masuk. Kemudian pemasukan sudah. Oke, nah di sini ada tabel pendidikan udah, kemudian ada janda juga sudah, kemudian ada pegawai juga sudah, kemudian ada mustahik juga sudah, kemudian muzaki sudah, inventaris ini juga sudah, kemudian ada nisab ini juga sudah, kegiatan yang terhadap kegiatan dan jadwal. Oke, ini sudah lengkap. Kita buat tabelnya ada 15 tabel. Di sini juga ada 15 tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Nah, kalau di sini di project kita, di acuan kita tabelnya, ini tabel pendidikan tabel pegawai ini berelasi dengan tabel pendidikan. Jadi tabel pegawai ini mengambil data yang berada di tabel pendidikan. Oke. Caranya kita masuk ke tabel pegawai. Kita cek strukturnya. Masuk ke struktur ini. Oke, tabel pegawai ini dia nah ini di bagian pendidikan ya, bagian pendidikan kita kasih indeks dulu, kita indekskan terlebih dahulu indeks. Oke. Nah, kalau sudah kita pilih menu di bawah ini, tampilan relasi. Kita cek tampilan relasi. Tadi kita ngambil ini. Oke, pendidikan ini akan kita relasikan dengan database masjid. Artinya dia mengambil tabel yang berada di database itu sendiri, database masjid. Kemudian kita ambil tabelnya, tabel pendidikan. Oke, kemudian kita cek tingkatan. Oke. Nah, on delete ini kita pakai cascade. Nah, kemudian on delete ini nggak usah kayaknya kita jangan, kita nggak usah dikasih action ya. Default aja. Yang kita kasih cascade ini adalah yang on update. Artinya apa? Jadi ketika data yang berada di tabel pendidikan di feed tingkatan ini diubah, maka data yang berada di tabel pegawai ini yang feednya pendidikan dia juga ikut berubah seperti itu. Jadi ini adalah tabel utamanya adalah tabel pendidikan, kemudian si tabel anak tabel pegawai ini mengambil data yang berada di tabel pendidikan. Jadi ketika tabel pendidikan isi tabel pendidikan diubah, maka data yang berada di pegawai ini dia juga berubah. Seperti itu pengertiannya di on update dikasih action cascade ini. Ya. Oke itu. Nah, kalau sudah kita simpan. Oke. Ya, kita tunggu prosesnya. Nah, kita sudah berhasil buat relasi antar tabel seperti itu. Oke, kita cek. Nah, kita kembali ke database masjid. Oke, nah di sini kita sudah membuat tabelnya. Tabelnya kita sudah finish. Kemudian relasi antar tabelnya juga udah selesai. Oke itu. Nah,
selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi, selanjutnya membuat tampilan aplikasinya menggunakan Java NetBeans. Nah, caranya teman-teman silahkan buka Java NetBeans-nya. Oke. Kalau sudah nanti maka akan seperti ini Java NetBeans. Nah, kebetulan saya di sini sudah membuat aplikasinya. Jadi nanti saya akan menjelaskan, mengulas kembali apa yang saya buat. Untuk awal mulanya silakan teman-teman create new project, yaitu new project ini di sini. Nah, kalau sudah silakan teman-teman misalkan dikasih nama, terserah teman-teman. Kalau di tempat saya di sini adalah si masjid, saya beri nama si masjid, sistem informasi masjid, kemudian next, lalu finish. Nah, kalau sudah biasanya defaultnya dia adalah ini, defaultnya adalah nama sistemnya yang dibuat tadi, yaitu si masjid.java. Oke, si masjid.java. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat halaman utamanya. Nah, halaman utamanya nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah halaman utamanya. Nanti kita membuat halaman utamanya seperti ini. Caranya adalah klik pada si masjid, package si masjid, kemudian klik kanan new J-frame form. Nah, kalau sudah silahkan beri nama, terserah teman-teman. Kalau di tempat saya di sini adalah utama. Nah, nanti teman-teman bisa membuat namanya misalkan main atau indeksnya atau juga yang lainnya seperti itu. Kalau sudah tinggal finish. Oke. Nah, kalau sudah membuat halaman utamanya, nanti dia akan masuk ke desainnya seperti ini. Namun untuk menunya ini belum ada, jadi menunya ini kita tambahkan sendiri. Nah, caranya adalah kita menambahkan menu itu yaitu di swings menu sebelah kanan layar teman-teman, layar monitor teman-teman. Klik swings menu, kemudian pilih yang menu bar. Tinggal klik, kemudian lepaskan di sini atau drag, lalu kemudian drop. Ya, defaultnya biasanya adalah cuma menu file dan edit. Nah, kita setting, kita rename menjadi program. Kalau di tempat saya ini saya rename menjadi program. Caranya adalah klik kanan, kemudian edit text. Nah, silahkan ganti sesuai menu yang diinginkan teman-teman. Oke, kalau sudah kita membuat submenu. Nah, caranya gimana teman-teman? Ini langkahnya juga sangat mudah. Tinggal klik pada menu, klik kanan, lalu ini add from palette, yaitu menu item. Oke, klik menu item. Nah, tinggal di rename aja. Caranya juga sama, yaitu klik kanan, kemudian edit text. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini selanjutnya kita edit menu yang selanjutnya. Di sini saya mengganti namanya menggunakan menjadi master, menu master. Nah, untuk menambahkan sebelumnya juga sama seperti tadi. Nah, selanjutnya untuk menambahkan di sini menu top menunya. Sebenarnya juga gampang ini teman-teman. Caranya adalah klik di bagian menu barnya ini, klik kanan, lalu kemudian ini add menu. Oke, seperti itu. Nah, di bagian menu ini, jadi saya sudah menentukan ya data masjid ini, menu submenunya ini sudah saya tentukan. Di sini data masjid jamaah pegawai, artinya nanti kita akan bermain di sini. Nanti di data masjid nanti kita bisa upload, yaitu create, kemudian update dan delete. Dan di sini juga sama, ini sesuai tabelnya. Jadi setiap tabel saya buat halamannya di mana nanti halaman tersebut bisa mengandung, yaitu bisa mengandung tentang chroot, yaitu create, read, update dan delete. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah membuat seperti ini,
Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat ini tentang masjid. Nah, tentang masjid, rencananya kita tentang masjid, ketika submenu tentang masjid diklik, dia akan memunculkan pop-up, dan itu tulisannya misalkan tentang program. Nah, tentang programnya apa, nanti teman-teman bisa menjelaskan di situ. Nah, di sini saya contohkan, kalau di tempat saya, ketika kita klik tentang program, maka dia akan memunculkan seperti ini. Nah, si masjid, sistem informasi masjid versi 1.0 seperti itu. Caranya gimana teman-teman? Caranya silahkan teman-teman klik pada paket si masjid, kemudian klik kanan, lalu new, dan JFrame Form. Nah, ingat, kita tidak menggunakan JFrame Form ya, ini kita sekarang menggunakan JDialog Form. Nah, kalau sudah ketemu di JDialognya Form, kita klik aja, nanti kita kasih namanya, misalkan tentang masjid, seperti itu, tentang masjid. Oke. Nah, kalau sudah membuat halamannya, biasanya nanti akan muncul seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini saya membuat tulisan ini menggunakan JLabel, tapi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan yang lainnya. Misalkan pertama-tama masuk dulu di swing control. Nah, kalau saya menggunakan JLabel, teman-teman nanti bisa menggunakan TextPen atau yang lainnya. Di sini saya tuliskan, kalau saya tambahkan JLabel, kemudian saya edit menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke utama, desain utamanya. Kita klik bagian submenu tentang program, kemudian event, lalu action performance. Nah, kemudian kita ketikkan ini tentang program. Jadi dia memanggil nama filenya yaitu tentang program.java, kemudian nama pengganti namanya atau nama inisialnya TTG, kemudian ini sama tentang program. Nah, tulisannya seperti ini, kodenya, dan teman-teman bisa langsung ketik. Nah, kalau sudah, kita kembali ke bagian menu utama yang desain. Nah, selanjutnya kita akan beri action keluar, yaitu klik kanan pada submenu keluar, kemudian event action performance. Nah, perintah keluar itu sangat mudah teman-teman dan gampang diingat, yaitu cuma kita ketikkan dispose, buka tutup kurung, kemudian titik koma, itu udah jalan. Nah, kita contohkan, kita apply. Oh, ini kita di sini sudah apply. Nah, kita cek dulu tentang program. Nah, dia muncul seperti ini, kemudian keluar. Nah, dia langsung keluar seperti itu. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat dua menu yang berfungsi, yaitu tentang program dan keluar. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke desain bagian utama lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk data masjid. Oke. Caranya untuk menambahkan form atau JDialog, kita tambahkan JDialog. Caranya sama, yaitu klik pada si masjid, kemudian klik kanan, new, kemudian JDialog. Nah, silakan teman-teman menambahkan masjid. Kalau di tempat saya ini, saya tambahkan namanya menjadi masjid. Nah, ini. Nah, nanti di sini seperti ini tampilannya. Tampilan defaultnya jelas kosong ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman untuk menambahkan ini bisa menggunakan JLabel atau yang lainnya. Selanjutnya ini juga menggunakan JLabel, label. Oke, tambahkan saja ini iman,
nama, alamat. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari database, teman-teman. Kita akan menambahkan data feed di mana nanti akan masuk ke bagian ini, feed email, nama, alamat, kota, kabupaten, provinsi, dan selanjutnya. Maka kita setting di bagian Java-nya seperti ini, email. Nah, nanti ini untuk formnya. Nah, formnya ini kita menggunakan text field. Caranya tinggal drag aja, lalu kemudian kasih di sini, kemudian edit. Kita delete aja text fieldnya tadi. Nah, kemudian ini maka kosong, lalu jangan lupa change variable name-nya, setting nama variabelnya seperti itu. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman susun semuanya sampai rapi seperti ini. Kemudian tombol simpan. Nah, tombol simpan. Kalau sudah, kalau sudah menambahkan tombol seperti ini, nanti kita beri action. Nah, kalau teman-teman belum tahu bagaimana cara menambahkan tombol simpan, caranya di sini teman-teman tinggal menambahkan button aja, button, kemudian drop, lalu drag, lalu drop di sini, kemudian silahkan edit. Nah, edit simpan. Oke. Kalau sudah, kita beri action, yaitu ini action performer, event action performer. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan, silahkan teman-teman ketikkan data masjid. Nah, di sini. Oke, jadi teman-teman silahkan ketikkan ini ya. Saya jelaskan sedikit. Jadi di sini adalah kita menggunakan fungsi fitur try, yaitu fiturnya Java, di mana kita akan select atau membuat koneksinya terlebih dahulu. Kita membuat koneksinya terlebih dahulu di sini. Kita setting server namanya adalah localhost, kemudian server usernya, send usernya adalah root, kemudian passwordnya kosong karena di tempat saya adalah password untuk masuk ke phpMadmin kosong. Kemudian set port number ini 8306. Ini adalah default port numbernya PHP-MySQL. Kemudian database-nya apa? Masjid. Kalau di tempat saya masjid. Ini database-nya masjid, seperti itu. Lalu kemudian kita menggunakan perintah insert, yaitu insert. Di sini perintahnya adalah insert into data masjid. Jadi kita akan memasukkan data yang diisikan di sini ke dalam data masjid. Nah, di mana data masjidnya adalah ini, seperti ini teman-teman, tampil data masjid. Oke. Nah, kemudian email. Nah, email ini dia bacanya dari mana? Dia bacanya dari variabel name-nya. Di sini kita cek. Nah, variabel name-nya adalah email. Maka kita samakan email, kemudian nama, kemudian dan selanjutnya, feed selanjutnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah ya ini sudah selesai. Ini adalah perintah untuk insert data. Nah, kita coba jalankan. Sekarang di sini master, kemudian data masjid. Ya, kita coba tambahkan misalkan masjid Olibar. Kemudian email ini teman-teman. Ini email dulu, mohon maaf, emailnya masjid. Terus namanya ini, kemudian alamatnya misalkan Mulusan, kemudian kotanya Panian, kemudian kabupatennya Gunung Kidul, provinsinya DIY, Yogyakarta, luas totalnya misalkan 300 yang persegi, luas bangunnya misalkan 500 meter, status tanahnya
udah. Oke, kita tinggal simpan. Nah, ini dia sudah menambah, sudah, artinya data sudah masuk. Nah, tapi teman-teman di sini tampil ini kalau teman-teman belum membuat, dia akan belum nampil. Kenapa? Ini saya sudah membuatnya. Jadi gimana cara membuat menampilkan data di halaman aplikasi ini? Nah, kita praktekkan langsung aja. Jadi kita langsung tahu ketika data di insert, maka dia akan menampilkan di sini. Dan caranya silakan teman-teman masuk ke bagian desain. Kalau sudah, kemudian kita menggunakan fitur tabel. Nah, ini tabel, kita tambahkan tabel di sini. Nah, kalau sudah ditambahkan, kita masuk ke sort, kita masuk ke bagian atas, kita akan set default, membuat defaultnya tabel, membuat nama default tabel, yaitu di sini. Ketikkan ini default tabel model, namanya saya beri nama tabel, misalkan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, kita langsung masuk ke bagian header atau judul tabel. Nah, di sini saya sudah membuat email, nama, alamat, kota, kabupaten, dan lainnya. Itu sesuai feed di sini. Feed ini ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kemudian buat kelas baru, yaitu tampil. Nah, kelas baru ini biasanya kalau belum punya, maka dia akan di sini akan ditunjukkan merah. Nah, kalau sudah ada merah, kita tinggal menambahkan aja. Klik pada bagian merah ini, lalu kemudian tambahkan kelas atau create class. Kemudian kita masuk ke kelasnya yang baru saja di create, tampil, yaitu di bagian bawah sendiri. Nah, kemudian seperti ini. Kita menggunakan try, kemudian integer baris ini. Nah, ini silahkan teman-teman ketik seperti ini. Jadi cuma tambahan ini saja. Dan di sini sama, jadi sama ketika insert tadi, cuma bedanya di sini ada ini, select bintang from database, lalu memanggil data di kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan selanjutnya. Jadi dia mengambil data satu ini, dia mengambil data ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ya, jadi di sini juga sama, yang dikoneksi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah silahkan run, nanti dia akan muncul datanya seperti ini. Nah, ini di bawah ada datanya udah masuk dan dia sudah ditampilkan seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian desain. Bagian desain ini nanti kita akan membuat tombol ganti. Untuk membuat tombol ganti ini juga hampir sama teman-teman caranya. Yaitu dengan cara menambahkan button. Nah, di sini tambahkan saja button, kemudian rename menjadi ganti, lalu kasih actionnya. Nah, actionnya seperti ini. Silahkan teman-teman tulis. Jadi ini, jika tabel yang diseret adalah row lebih dari -1, maka dia akan mengerjakan ini, update database set. Seperti ini. Jadi dia di set, langsung diupdate sesuai ini, maka dia akan mengupdate-nya ke tabel data masjid. Jadi silakan teman-teman buat ini ya. Ini adalah perintah untuk update, yaitu update data masjid. Jadi ini nama tabelnya, kemudian kita set, yaitu emailnya adalah email, get text, kemudian namanya adalah nama variabelnya. Jadi ini memanggil nama feed dan ini nama variabel, seperti itu. Kalau sudah, nah di sini ada where, di mana iman sama dengan adalah jtabel get value add, jtabel get select row. Jadi row yang
di select yaitu di row ke 0, yaitu bagian email seperti itu. Nah, kalau sudah kita coba ya, kita coba jalankan data masjid. Setelah ini saya ganti menjadi Thoyibah. Oke, ganti. Nah, ini dia udah. Nah, ini ya. Oke, ya udah ganti sendiri Thoyibah seperti itu. Jadi kita sudah berhasil membuat tombol ganti dan fungsinya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat fasilitas hapus, yaitu dengan cara menambahkan button, kemudian rename hapus, lalu beri action seperti ini. Actionnya ini seperti ini. Jadi ketika row-nya di select, yaitu lebih dari satu, maka dia akan mengerjakan ini. Tapi yang pertama ini adalah koneksinya. Jadi kita akan membuat koneksi aplikasi ke dalam database atau ya ke dalam database. Lalu kemudian di sini kita panggil tampilnya, atau kita langsung beri action ke tampilnya. Actionnya ini adalah delete from database data masjid, di mana email sama dengan ctabel get value add. Jadi di mana email sama dengan email yang diselect, seperti itu intinya. Kemudian tambahkan tampilkan. Jadi secara otomatis ketika di delete, maka dia akan langsung menampilkan data yang sisa datanya seperti itu, atau auto refresh ya, seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya kita coba ini datanya. Kita coba data masjid, kemudian Thoyibah kita delete ya, atau hapus. Nah, dia sudah hilang teman-teman. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat simpan, ganti, dan hapus. Nah, untuk keluar ini sama, tombol keluar ini kita menggunakan apa teman-teman? Ya, kita menggunakan dispose. Ya, caranya ya ini kita tambahkan dulu buttonnya, kemudian kita beri action. Actionnya adalah dispose ya, kodenya atau perintahnya adalah dispose, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bagian desain lagi, tapi ingat kita masuk ke utama. Bagian Java. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat form jamaah. Nah, ini kita juga akan membuat sebuah fasilitas, yaitu CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Caranya kita akan menambahkan ini C dialog form. Caranya klik pada si masjid, kemudian new C dialog form. Nah, nanti silakan teman-teman beri nama jemaah. Nah, ini tempat saya beri nama jemaah. Karena apa? Karena kita akan menambahkan data yang nanti akan menambahkan data ke dalam tabel jamaah, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah maka dia akan muncul seperti ini. Oke ya, seperti ini. Halaman desain, tampilan desain awalnya kosong, tapi di sini saya sudah membuat desainnya. Nah, ini sama semua ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan data masjid tadi. Actionnya atau perintahnya juga sama.
untuk menambahkan ini juga sama perintahnya, menambahkan menggunakan label, ini juga menggunakan label ini, kemudian kita rename. Nah ini juga text field seperti itu. Kemudian tombol simpannya juga sama, ini kita menggunakan button. Nah kita lalu kita beri actionnya juga hampir sama, bedanya ya memang sama sih, cuma bedanya kita adalah ini kita akan menambahkan data di bagian jamaah. Jadi kita nggak ke data masjid lagi, tapi kita akan menambahkan data ke dalam jamaah, di mana ID-nya adalah get text, dia mengambil teks, kemudian kepala get text, kemudian istri, nama istrinya siapa, anggota, anak laki, dan lain sebagainya. Nah ini kepala ini ngambilnya dari ini teman-teman. Nah ini variabelnya, jadi teman-teman harus ketahui kepala ini dari mana, dari sini, dari nama variabelnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk men-setting atau membuat default nama variabelnya seperti itu. Yang kalau sudah seperti ini tinggal disimpan saja seperti itu. Dan untuk ganti selanjutnya, untuk ganti pun juga sama, hampir sama, karena memang ini kita cuma bermainnya insert, create, read, update, dan delete. Jadi menambah ya, kemudian edit, ganti. Kita coba cek actionnya, ini beri actionnya sama, bersama, menggunakan update ya. Kemudian ini tabelnya jamaah, beda lagi ya. Kalau awal tadi kita data masjid, nah ini jamaah. Nah ini di sini juga sama, ini nama kepala ini adalah di bagian feed database ini dimana jamaah. Jadi dia memanggil yang ini ID nama kepala ini, dia akan memanggil di sini seperti itu. Kemudian kepala ini dia memanggil di bagian desain atau nama variabelnya. Oke. Tapi di sini teman-teman, jadi ID ini sebenarnya nggak harus dikasih ya. Karena apa? Karena di database saya, di database kita tadi sudah kita buat primary key. Nah, kalau sudah di primary key, maka kita ekstraknya auto increment aja. Nah, auto increment ini primary key dan auto increment ini atau increment ini yang dia berguna ketika dia data ditambahkan, maka ID-nya secara default akan membaca 1. Nah, ini data yang pertama dimasukkan, maka dia akan memasukkan ID-nya akan menambah sendiri, yaitu menjadi 1. Nah, selanjutnya ketika kita menambahkan lagi, maka data yang ditambahkan terakhir dia akan menambahkan ID-nya sesuai ID yang terakhir ditambah, terakhir yang ada, dimana ketika misalkan ID 1 udah ada, maka dia akan secara otomatis ID-nya akan menjadi 2. Nah, nanti dan seterusnya 3, kemudian 4, 5, dan seterusnya seperti itu. Yang menggunakan, nah ini jadi nggak perlu aja. Nah, nanti kalau sudah ganti tinggal di run aja. Nah, yang terakhir hapus, ini juga perintahnya sama. Nah, ini ya sama lah. Jadi kita menggunakan delete from jamaah, dimana ID-nya adalah ini select row. Jadi tadi di awal sudah. Kemudian nah yang belum ini adalah cari from pencarian. Nah, from pencarian ini
Caranya adalah kita menambahkan tag feed terlebih dahulu. Kita tambahkan tag feednya, kemudian ingat kita langsung set aja nanti biar nggak lupa. Kata kunci, kemudian kita tambahkan tombol cari. Nah, kalau sudah kita beri actionnya ini. Nah, actionnya teman-teman bisa melihat seperti ini. Ini ya, jadi hampir sama di sini, cuma ditambahin ini integer baris tabel get row count for integer dan seterusnya. Kemudian di sini ada koneksi, lalu kemudian ada perintah utamanya, yaitu select bintang from jamaah, di mana feed nama kepala, like itu yang mengandung kata kunci dari feed yang tadi kita buat, atau nama istri yang mengandung dari kata kunci yang kita buat tadi. Nah, seperti itu. Jadi dia akan kata kunci ini akan dia akan mengirim kata kunci, dan mencocokkannya di dalam database di sini. Nah, di sini ini nama kepala. Jadi ini nanti akan dicek dulu kata kunci yang dikirim apa. Misalkan S. Ya, dia akan mencari S. Oh, S ada. Nah, ini. Maka dia akan menampilkan ini. Seperti itu. Nah, di sini kenapa ada persennya 2? Jadi ini teman-teman, ketika persennya cuma 1, maka dia akan mencari datanya cuma di awal kata aja. Tapi ketika ditambahkan persennya yang menjadi 2, yang ditambahkan di belakang, maka dia akan mencari kata lebih dari satu kata. Misalkan ketika SA nggak ada, oh berarti depannya, dan seterusnya, sehingga data yang dicari akan muncul. Kalaupun tidak ada, maka dia tidak ditampilkan, seperti itu. Nah, untuk lebih lengkapnya, udah jalan apa belum, kita cek ya, kita cek. Misalkan di sini jamaah, cari S, misalkan SA. Nah, dia muncul SA. Kalau SA-nya tidak bisa, misalkan SU. Nah, muncul karena di sini ada SU, Sumina sama Sumini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita di sini sudah bisa membuat simpan, ganti, hapus, dan cari, menampilkan data, seperti itu. Jadi ya, untuk selanjutnya, ya kita langsung selanjutnya aja, kita masuk ke bagian utama. Nah, untuk membuat form-form selanjutnya, saya kira teman-teman bisa langsung mengecek yang tadi kita buat, karena ini hampir sama, dan ya sama, cuma berkutak-kutik di bagian create, kemudian read, edit, dan delete, dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa langsung mempraktekkan sesuai apa yang kita praktekkan tadi, seperti itu.